Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Setia Yuliana dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan membahas resumen saya dari webinar kemarin Agritalk 1. Webinar Agritalk seri 1. Pembicara yaitu Profesor Dr. Insinyur Bustanul Arifin, Insinyur Hadi Sulistyo, Dr. Insinyur Evita Soliha Hani, Endang Rahman Hakim. Moderatornya yaitu Dr. Insinyur Joni MMA. Dan pembahasnya yaitu Profesor Dr. Insinyur Rudi Wibowo. Yang pertama yaitu definisi new normal, yaitu skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Ini adalah tabel dari transmisi COVID-19 pada sistem pertanian dan pangan FAO 2020. Selanjutnya, bagaimana menjaga irama supply dan demand tetap stabil dan seimbang, yaitu mengembangkan kemampuan makanan lokal termasuk bagaimana upaya mengganti impor pangan, substitusi gandum dengan tepung jagung, sorghum, singkong, dan lain-lain. Mengembangkan agribisnis inklusif pedesaan, meningkatkan daya saing komoditi makanan melalui meningkatkan produktivitas, pengembangan teknologi benih dan budidaya berbasis bioteknologi modern, diversifikasi untuk konsumsi makanan lokal, meminimalkan bias konsumsi beras, mengurangi ketergantungan pada makanan impor, mengembangkan potensi produksi pangan lokal, program transformasi kebiasaan makan. Bagaimana menjaga semangat petani, yaitu mengurangi kerentanan petani akibat COVID-19, baik terkait aspek kesehatan, pengetahuan terkait COVID-19, produksi maupun ekonomi. Membantu melonggarkan disrupsi distribusi hasil-hasil produksi petani. Pemerintah harus hadir dalam aspek distribusi produk dan pelayanan saprotan. Revitalisasikan kelompok, memanfaatkan medsos, kembangkan solidaritas sosial di antara pelaku ekonomi pertanian. Selanjutnya yaitu strategi pendidikan pertanian dalam era new normal. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia bersiap menghadapi kehidupan normal yang baru atau tatanan kehidupan yang baru, di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. COVID-19 menjadi pelajaran birokrasi di dunia global. Pemerintah dipaksa berpikir out of the box, berpikir di luar kebiasaan. Pemerintah tidak sekedar mengatasi pandemik yang makin darurat ini, tapi juga untuk antisipasi strategi perencanaan dan pembangunan ke depan. Selanjutnya itu bahasan dari Pablo Illanes, Jonathan Lau, Anna Mendy, Saurabh Sangvi, dan Jimmy Sarakatsanis berpendapat bahwa mengatasi COVID-19 akan complicated bagi universitas karena universitas melayani berbagai macam fungsi, yaitu pertama dan terpenting, universitas adalah lembaga pendidikan di mana mahasiswa belajar dan di mana dosen melaksanakan pengajaran dan melakukan penelitian. Kedua, universitas berfungsi sebagai kota kecil, lengkap dengan pasukan polisi, pembangkit energi, fasilitas olahraga, dan lembaga masyarakat lainnya. Ketiga, universitas adalah pengusaha lokal utama dan pendorong ekonomi lokal dan regional. Keempat, pada akhirnya banyak rumah sakit yang menempatkan sivitas akademis di garis depan dalam sistem perawatan kesehatan setempat. Peran Perhepi dalam mendorong adaptasi pelaku pertanian terhadap situasi normal baru. Orde Lama Presiden Soekarno tahun 1945 sampai 1966 sebelum IPB berdiri. Ideologi sistem ekonomi berasas kekeluargaan gotong royong. Bung Hatta merupakan tokoh sentra dalam ekonomi koperasi. Teko Suwodiwiryo konsisten dengan perkoperasian dan pendidikan normal. Pelopor penyuluhan pertanian tahun 1955. ISEI berdiri, perekonomian semakin maju tapi bergolak. Setelah IPB berdiri 1963, ekonomi usaha tani menggerakkan pertanian, ekonomi pembangunan diterjemahkan menjadi program Bimas dan Inmas.
Menggapai teknologi pertanian, revolusi hijau secara perlahan mulai masuk ke Indonesia. Walau Presiden Soekarno tidak berkenan, dianggap berasosiasi Barat. Orde pertama, Orde Baru 1, Presiden Soeharto tahun 1966 sampai 1988. Tahun 1969, Perhepi resmi berdiri. Mubiarto, Sajogyo, Birowo, Condronegoro, dan lain-lain mewadahi pemikiran progresif. Langkah besar 1. Pembangunan infrastruktur. 2. Input dan teknologi pertanian. 3. Pengendalian penduduk. 3 tokoh, Peter Thamer, Wally Falcon, Scott Pearson atau TFP, membangun konsep stabilitas harga pangan dan intervensi pemerintah. Bulog dominan amat sesuai dengan sistem penguasaan logistik dan kredo milisteristik. Prestasi swasembada beras dan ketimpangan pendapatan datang pada saat bersamaan. Harga minyak bumi dan gas semakin anjlok, sulit dijadikan andalan ekonomi. Generasi awal, mafia Berkeley, strategi pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan migas menjadi tumpuan utama, menggeser program benteng Presiden Soekarno. Sekian resuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.